rumah yang ditinggalkan. Dan sebelum memulai video, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Habib Putra R. Ramadan sebagai anak satu. Saya Naura Fasamila sebagai anak kedua. Saya Kansa Frida Ulia sebagai anak ketiga. Saya Naina sebagai anak keempat. Saya Azhar Al-Fatihah sebagai anak kelima. Saya dengan Luciana Riza sebagai ibu. Dan saya Muhammad Al-Farisi Syahid sebagai bapak. Rumah, tempat di mana seharusnya seseorang merasa aman, tempat untuk pulang, bercerita, dan beristirahat dari lelahnya dunia. Namun, tidak semua rumah seperti itu. Ada rumah yang masih berdiri dengan kokoh, dengan dinding yang kokoh dan atap yang masih melindungi. Tapi di dalamnya tidak ada lagi rasa aman. Di rumah ini tinggal sebuah keluarga. Mereka masih lengkap, masih bersama. Tapi perlahan mereka kehilangan satu hal penting, rasa saling memahami. Awalnya semua terlihat biasa. Anak-anak masih berkumpul, masih menjalani hari seperti biasa. Tapi perasaan itu tidak pernah hilang. Rasa tidak nyaman dan ketegangan yang selalu datang. Mereka tahu ketenangan ini tidak akan lama, karena di rumah ini perkara sudah menjadi hal yang biasa. Ada di mana? Kalau apa? Oh deh, ibu sama ayah pasti berantem. Seperti biasanya, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pertengkaran kembali terjadi, suara mulai meninggi dan suasana kembali riuh. Bagi mereka, ini bukan hal baru, tapi tetap saja tidak terasa biasa. Intan, kamu lihat nggak sih rumah ini? Aku nggak lihat lagi aku dari tadi. Tapi tuh ini tuh masih berantakan. Aku mau sebenarnya sendirian. Aku nggak kayak gini kerja, aku tuh capek tau nggak? Lo kau diam kamu. Aku nggak bisa terus-terusan diam. Dia paham selalu sama. Aisyah, Amor, selalu menunggu rumah ini. Kalian sadar nggak sih? Kami semua sudah capek, selalu ketakutan. Bayi kamu nangis, Naura menyakitkan berat kalian semua. Kamu tuh yang tiap hari gini terus. Kakak, aku takut. Ini sama aja. Bener kamu ya. Kami itu terasa berbeda. Seseorang yang selalu memilih diam, akhirnya mulai keluar. Di balik kemarahan dan rasa lelah yang selama ini dipendam, tidak semua orang bisa bertahan meskipun mereka ingin. Maaf ya, ibu nggak bisa kasih kalian nyaman. Iya, dan cuma itu. Tapi ibu udah berusaha. Aku tahu itu. Ibu mohon jangan pergi ya. Keputusan telah diambil. Tidak semua orang dapat menerimanya dan tidak semua orang bisa bertahan selama. Kak, mau kemana? Sepertinya aku ingin pergi. Kamu serius? Iya. Kamu gak boleh pergi? Kenapa? Biar aku berhasil bersama kalian. Kita semua juga hancur. Makan lagi itu. Itu lari, bukan pergi. Aku takut. Aku mesti kalian semua, termasuk kalian. Ada apa lagi sih ini berikut? Kak Habib mau pergi ya? Habis, kalau kamu tak senang di sini, pergi aja. Ya udah. Perpisahan itu terjadi, bukan karena tidak peduli, tapi karena sudah terlalu lama bertahan. Kak, jangan pergi. Kak, kalau Kak pergi kita makin hancur. Udah hancur lah ya, Pak. Nah, ibu mohon jangan pergi. Maaf itu, kamu sudah capek. Ya, aku ingin pergi. Kakak, jangan pergi. Kepergian itu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga kemarahan yang selama ini ditahan dan tentunya penyesalan. Kalian tadi bilang tadi berupaya banget dari berdua. Kakak hidup kuat. Apa maksud kamu bilang? Tapi pergi loh, itu semua gara-gara aja. Jangan bicara kamu, kamu tuh nggak tahu apa-apa. Ayo itu kamu aja sama saya. Ayo tahu gak sih, dia yang mau bertahan. Paling lama bertahan, kamu dia nggak sekarang dia yang mau pergi. Karena kan saya yang mau dia pergi. Saya nggak pernah lihat
kuat. Enggak, dia udah pergi. Sekarang siapa yang mau pergi? Cukup, jangan bersalah. Aku cuma gak mau kehilangan semuanya. Rumah tidak selalu hancur karena waktu. Kadang yang hancur karena kata-kata yang tidak diperbaiki, karena ego yang terlalu besar, dan karena tidak ada yang mau saling mengalah. Sahabat sekarang kemana ya, Kak? Kamu udah tahu deh. Orang kangen banget main sama Kak Fadil lagi. Ya. Sekarang rumah ini masih ada, tetapi bukan lagi tempat untuk berpulang.